Aku masih ingat malam ketika Bularas berdiri di depan rumahku dengan wajah pucat sambil berkata, "Kalau kamu masih percaya sama saya, ikut saya malam ini. Jangan tanya kita mau kemana." Saat itu aku tidak tahu bahwa kalimat sederhana tersebut akan menyeretku ke dalam sebuah perjalanan yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang bahkan sang suami sendiri tidak pernah menceritakannya kepadaku. Namaku Raka. Waktu itu usiaku 31 tahun dan aku bekerja sebagai sopir sekaligus orang kepercayaan Pak Damar, seorang juragan sawit yang cukup dikenal di daerah kami. Pak Damar memiliki perkebunan sawit yang sangat luas di daerah pedalaman Sumatera. Orang-orang mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang keras, disiplin, dan jarang sekali mempercayai orang lain. Aku sendiri sudah bekerja dengannya hampir 4 tahun. Tugasku bermacam-macam, mulai dari mengantar dokumen, mengambil uang pembayaran hasil panen, mengawasi kendaraan angkut, sampai sesekali mengantar istrinya, Bularas, ketika Pak Damar sedang sibuk. Bularas berbeda dengan suaminya. Dia lebih lembut, jarang bicara kasar, dan dikenal cukup ramah kepada para pekerja. Namun sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai melihat perubahan aneh dalam dirinya. Ia sering terlihat gelisah setiap kali mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Beberapa kali ia memintaku mengantarnya ke tempat tertentu tanpa memberitahu tujuan sebenarnya. Aku tidak pernah berani bertanya karena aku tahu urusan keluarga majikan bukan sesuatu yang pantas dicampuri. Sampai malam itu terjadi. Sekitar pukul 11:30, hujan baru saja berhenti. Aku sedang duduk di teras rumah ketika sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari pagar. Bularas turun dari mobil dengan membawa satu tas kecil. Tidak ada sopir lain bersamanya. Dia berjalan cepat ke arahku dan langsung berkata agar aku ikut. Aku sempat bingung. "Bu, kita mau kemana?" tanyaku. Dia menoleh ke belakang sebelum menjawab pelan. "Ke kebun lama." Mendengar itu, aku langsung terdiam. Kebun lama adalah area perkebunan milik Pak Damar yang sudah tidak digunakan selama hampir 2 tahun. Letaknya jauh dari jalan utama dan terkenal sulit dijangkau karena sebagian jalan menuju lokasi rusak parah. "Sekarang?" tanyaku memastikan. Bularas mengangguk. "Sekarang, sebelum terlambat." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku akhirnya mengambil kunci mobil dan kami berangkat. Sepanjang perjalanan, Bularas lebih banyak diam. Lampu-lampu rumah semakin jarang terlihat ketika kami memasuki jalan perkebunan. Hanya suara ban mobil melewati genangan dan suara dedaunan yang tertiup angin. Beberapa kali aku melihat Bularas memeriksa ponselnya. Anehnya, ponsel itu selalu ia matikan setelah membaca satu pesan. Sekitar 40 menit kemudian, kami sampai di persimpangan kecil. Aku hendak bertanya arah, tetapi Bularas tiba-tiba menunjuk jalan tanah di sebelah kiri. "Masuk sini." Aku mengikuti perintahnya. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, kami melihat sebuah bangunan tua yang hampir tertutup semak. Bularas meminta mobil berhenti. Ia turun dan berjalan menuju bangunan tersebut. Aku ikut karena merasa tidak mungkin membiarkannya sendirian di tempat seperti itu. Di dalam bangunan itu ternyata terdapat sebuah meja kayu tua, beberapa kardus, dan lemari besi kecil yang sudah berkarat. Bularas membuka salah satu kardus dan mengeluarkan beberapa dokumen. Tangannya gemetar. "Raka, kalau malam ini sesuatu terjadi pada saya, bawa dokumen ini kepada orang yang namanya ada di sini." Aku menerima map tersebut dengan bingung. "Bu, sebenarnya ada apa?" Untuk beberapa detik ia tidak menjawab. Kemudian ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Selama ini kamu bekerja untuk suami saya. Tapi kamu tidak pernah tahu bagaimana bisnis keluarga kami sebenarnya dimulai." Aku semakin penasaran. Sebelum ia melanjutkan, terdengar suara kendaraan dari luar. Bularas langsung mematikan lampu dan memberi isyarat agar aku diam. Dari celah jendela, terlihat 2 orang turun dari sebuah mobil. Mereka tidak langsung masuk. Salah seorang berdiri sambil menelepon. Lalu terdengar kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. "Cari perempuan itu. Kalau dia sudah sampai di kebun lama, berarti dia sudah tahu semuanya." Aku menatap Bularas. Wajahnya berubah pucat.
Saat itu aku sadar, perjalanan yang awalnya kupikir hanya perjalanan biasa ternyata adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kami menunggu hampir 20 menit sebelum suara kendaraan di luar benar-benar menghilang. Bularas kemudian memintaku keluar melalui pintu belakang bangunan. Kami berjalan menyusuri semak-semak sambil membawa map yang tadi diberikan kepadaku. Aku masih tidak mengerti kenapa orang-orang itu mengejarnya. Sepanjang jalan, aku terus mendesak agar dia menjelaskan semuanya. Tetapi Bularas hanya berkata bahwa ia akan menceritakannya ketika kami sudah berada di tempat aman. Kami kembali ke mobil melalui jalur berbeda dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah sederhana milik salah satu pekerja lama Pak Damar. Rumah itu berada cukup jauh dari perkebunan utama. Setelah memastikan keadaan aman, Bularas baru membuka percakapan. Ia mengatakan bahwa beberapa tahun sebelumnya, sebelum Pak Damar menjadi juragan sawit seperti sekarang, keluarganya pernah mengalami masalah keuangan besar. Banyak aset hampir disita dan beberapa orang yang menjadi rekan bisnis mereka mulai meninggalkan keluarga tersebut. Dalam kondisi itulah Pak Damar mendapatkan sebuah peluang untuk membeli lahan perkebunan dengan harga sangat murah. Namun menurut Bularas, ada sesuatu yang tidak beres dengan transaksi tersebut. Dokumen kepemilikan lahan ternyata memiliki beberapa perbedaan antara arsip lama dan dokumen yang digunakan saat pembelian. Awalnya Bularas mengira itu hanya kesalahan administrasi. Tetapi setelah beberapa tahun, muncul seseorang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan sebelumnya. Orang tersebut membawa bukti yang menurutnya menunjukkan bahwa sebagian tanah yang dikelola Pak Damar sebenarnya masih menjadi hak keluarganya. Pak Damar tidak pernah mau membicarakan masalah tersebut. Setiap kali Bularas menanyakan, suaminya selalu mengatakan bahwa semuanya sudah beres dan tidak perlu dicampuri. Namun beberapa bulan sebelum perjalanan malam itu, Bularas menemukan sebuah kotak tua di ruang kerja suaminya. Di dalamnya terdapat salinan dokumen, catatan pembayaran, serta foto beberapa orang yang tidak pernah dikenalnya. Yang paling membuatnya takut adalah sebuah catatan kecil dengan tanggal yang sama persis dengan tanggal pembelian lahan tersebut. Di catatan itu tertulis sejumlah nama dan nominal uang yang sangat besar. Bularas kemudian mulai menyelidiki diam-diam. Ia menemukan bahwa ada seorang mantan pegawai perusahaan yang pernah mengurus administrasi tanah dan tiba-tiba menghilang setelah berselisih dengan Pak Damar. Orang itu bernama Pak Hendra. Menurut informasi yang didapat Bularas, Pak Hendra sebenarnya tidak menghilang. Ia pindah ke kota lain dan selama bertahun-tahun mengumpulkan bukti mengenai transaksi tersebut. Beberapa minggu sebelum perjalanan kami, Pak Hendra menghubungi Bularas secara diam-diam. Ia mengatakan bahwa ada satu dokumen asli yang dapat menjelaskan semuanya. Namun sebelum dokumen itu diberikan, Pak Hendra tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Bularas yakin ada seseorang yang mengetahui pertemuan mereka. "Saya takut, Raka," katanya sambil menundukkan kepala. "Bukan karena saya takut kehilangan harta. Saya takut ada orang yang selama ini saya percaya ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar." Aku terdiam mendengar pengakuannya. Aku mulai teringat beberapa kejadian selama bekerja untuk Pak Damar. Ada beberapa kali aku diperintahkan mengantar amplop tertutup kepada orang tertentu. Aku tidak pernah tahu isinya. Pernah juga aku diminta membawa beberapa kardus dari gudang lama ke kantor pusat pada tengah malam. Ketika bertanya kepada kepala gudang, dia hanya menjawab bahwa itu urusan pemilik. Sekarang semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Bularas kemudian membuka map dan menunjukkan satu lembar dokumen yang memiliki tanda tangan beberapa orang. Di bagian bawah terdapat nama seseorang yang kukenal. Aku langsung terkejut karena nama tersebut adalah nama mantan kepala administrasi perusahaan yang pernah diberhentikan secara mendadak. "Kenapa nama ini ada di sini?" tanyaku. Bularas menjawab, "Karena dia orang pertama yang mencoba memperingatkan saya." Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya pendek. "Jangan percaya siapapun, termasuk Raka." Bularas menatap layar, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya sejak kami berangkat, aku melihat keraguan di matanya terhadap diriku. Aku sendiri merasa bingung dan tersinggung. Tetapi sebelum aku sempat membela diri, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Kami saling berpandangan.
Malam itu kami kembali harus bersembunyi. Dan sejak saat itu aku mulai sadar bahwa orang-orang yang mengejar Bularas mungkin bukan hanya mengincarnya. Bisa jadi, mereka juga sedang menguji seberapa jauh aku tahu tentang rahasia keluarga juragan sawit tersebut. Pagi harinya kami meninggalkan rumah tersebut sebelum matahari benar-benar tinggi. Bularas memutuskan mencari Pak Hendra karena menurutnya hanya orang itu yang bisa menjelaskan isi dokumen secara lengkap. Kami menuju sebuah desa kecil yang berjarak beberapa jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, aku masih memikirkan pesan yang mengatakan agar Bularas tidak mempercayaiku. Aku akhirnya mengatakan kepadanya bahwa jika ia benar-benar mencurigaiku, lebih baik aku mengantarnya pulang. Namun Bularas justru menggeleng. Kalau kamu memang orang mereka, dari tadi kamu sudah menyerahkan saya, katanya. Kalimat itu membuatku sedikit lega. Tetapi sekaligus semakin penasaran siapa sebenarnya mereka. Sesampainya di desa, kami menemukan sebuah rumah kayu sederhana yang menurut informasi Bularas pernah menjadi tempat tinggal Pak Hendra. Rumah itu terlihat kosong. Setelah bertanya kepada tetangga, kami mendapat informasi bahwa Pak Hendra memang masih hidup dan beberapa bulan terakhir sering datang ke sebuah gudang tua di pinggir sungai. Kami langsung menuju lokasi tersebut. Gudang itu tampak tidak terawat. Ketika kami masuk, seorang pria tua muncul dari balik tumpukan karung. Aku langsung mengenalinya dari foto yang pernah ditunjukkan Bularas. Itu Pak Hendra. Wajahnya tampak jauh lebih tua daripada foto yang kami lihat. Ia awalnya terkejut melihat Bularas, tetapi setelah mendengar penjelasan kami, ia meminta kami duduk. Pak Hendra kemudian mengungkap sesuatu yang membuatku sulit percaya. Menurutnya, persoalan tanah tersebut bukan sekadar masalah warisan. Ada kesalahan besar dalam proses pengalihan kepemilikan yang melibatkan beberapa pihak. Namun Pak Hendra menegaskan bahwa Pak Damar bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab. Ada beberapa pengusaha dan perantara yang ikut bermain. Bahkan beberapa dokumen sengaja dibuat berbeda agar transaksi terlihat sah. Lalu kenapa selama ini Pak Damar diam? Tanyaku. Pak Hendra menghela napas panjang. Karena kalau semua dibuka, bukan hanya bisnisnya yang hancur. Banyak orang akan ikut terseret. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop tua yang selama ini disimpannya. Di dalamnya terdapat salinan dokumen asli dan sebuah rekaman percakapan. Bularas langsung meminta mendengarkan rekaman tersebut. Suara dalam rekaman itu terdengar samar, tetapi salah satunya jelas milik Pak Damar. Dalam percakapan itu, terdengar pembahasan mengenai pembayaran kepada beberapa orang dan rencana menyelesaikan masalah tanah secara diam-diam. Namun ada bagian yang lebih mengejutkan. Salah satu suara menyebut bahwa ada seseorang dari keluarga Pak Damar sendiri yang mengetahui semuanya. Bularas langsung terdiam. Ia bertanya kepada Pak Hendra siapa orang tersebut. Pak Hendra tidak menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa orang itu masih sangat dekat dengan mereka sampai sekarang. Aku mulai merasa situasi semakin berbahaya. Ketika kami hendak pergi, Pak Hendra tiba-tiba meminta berbicara berdua denganku. Ia mengatakan bahwa sejak awal ia tidak percaya kepada siapapun yang bekerja untuk Pak Damar. Aku bertanya kenapa. Karena orang yang paling dekat dengan seorang pengusaha biasanya adalah orang yang paling mudah dijadikan kambing hitam, katanya. Ia lalu memberikan satu pesan penting. Jangan bawa dokumen itu langsung kepada polisi atau orang yang tidak dikenal. Pastikan terlebih dahulu keasliannya diperiksa oleh pihak yang benar-benar independen. Sebelum kami keluar, terdengar suara mobil mendekat. Pak Hendra meminta kami menggunakan pintu belakang. Dari kejauhan terlihat dua kendaraan berhenti di depan gudang. Aku dan Bularas berlari menuju sungai kecil di belakang bangunan. Kami bersembunyi di balik pepohonan sampai keadaan kembali sepi. Dalam perjalanan kembali, Bularas akhirnya mengatakan sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Ia mengaku bahwa sebelum menikah dengan Pak Damar, dirinya pernah mengenal Pak Hendra. Bukan sebagai rekan bisnis, tetapi sebagai orang yang pernah membantu keluarganya ketika mengalami kesulitan. Namun hubungan mereka terputus setelah Bularas menikah. Aku mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang tanah dan uang. Ada sejarah lama yang selama ini sengaja dikubur. Dan kemungkinan besar, rahasia itu menjadi alasan mengapa begitu banyak orang berusaha menghentikan kami.
Setelah meninggalkan desa, kami memilih berhenti di sebuah penginapan kecil di kota terdekat. Bularas terlihat sangat lelah. Ia duduk di dekat jendela sambil memandangi jalanan yang mulai sepi. Aku memutuskan untuk menanyakan hubungan masa lalunya dengan Pak Hendra. Awalnya ia enggan menjawab, tetapi akhirnya ia menceritakan semuanya. Bertahun-tahun lalu, keluarganya pernah hampir kehilangan rumah karena utang. Pak Hendra yang saat itu bekerja sebagai bagian administrasi perusahaan milik ayah Bularas membantu menemukan jalan keluar. Sejak saat itu mereka menjadi dekat sebagai teman keluarga. Namun setelah ayah Bularas meninggal, banyak aset keluarga berpindah tangan. Bularas kemudian menikah dengan Pak Damar. Ia percaya bahwa suaminya akan menjaga keluarganya dan mengembangkan bisnis mereka. Pada awal pernikahan, semuanya berjalan baik. Pak Damar bekerja keras dan perlahan membangun usaha sawit. Tetapi ketika bisnisnya mulai berkembang pesat, sifatnya berubah. Ia menjadi lebih tertutup, mudah marah, dan tidak suka jika Bularas bertanya terlalu banyak mengenai urusan perusahaan. Bularas kemudian menemukan bahwa beberapa aset yang dibeli suaminya ternyata memiliki hubungan dengan transaksi lama keluarganya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. "Saya bukan mengejar harta, Raka," katanya. "Saya cuma ingin tahu apakah selama ini suami saya membangun semua ini dengan cara yang benar." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Saat malam semakin larut, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu kamar. Kami terdiam. Ketukan terdengar 3 kali. Aku berjalan mendekat dan bertanya siapa. Tidak ada jawaban. Aku membuka sedikit pintu, tetapi lorong kosong. Di lantai terdapat sebuah amplop putih. Di dalamnya hanya ada satu foto lama. Foto tersebut memperlihatkan Pak Damar, Pak Hendra, dan seorang pria yang tidak kukenal sedang berdiri di depan sebuah kantor. Di belakang foto tertulis tanggal belasan tahun lalu. Bularas langsung mengenali pria ketiga. Itu ayah saya. Kami sama-sama terkejut. Jika foto itu benar, berarti ayah Bularas pernah terlibat langsung dalam urusan yang sekarang sedang kami selidiki. Bularas kemudian menangis. Ia berkata bahwa selama ini ia percaya ayahnya adalah korban dari masalah bisnis, bukan bagian dari masalah tersebut. Namun semakin banyak bukti muncul, semakin sulit untuk membedakan siapa korban dan siapa pelaku. Tidak lama kemudian ponsel Bularas berdering. Kali ini Pak Damar sendiri yang menelepon. Suaranya terdengar tenang, tetapi kalimat pertamanya membuat suasana menjadi tegang. "Kamu bersama Raka, kan?" Bularas menatapku. Ia tidak langsung menjawab. Pak Damar melanjutkan. "Jangan lanjutkan perjalanan itu. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu bongkar." Bularas akhirnya bertanya, "Kalau memang tidak ada yang salah, kenapa aku harus berhenti?" Hening beberapa detik. Kemudian Pak Damar berkata bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk melindungi keluarga. Namun sebelum percakapan berakhir, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat Bularas semakin terpukul. "Ada hal yang sengaja tidak pernah aku ceritakan karena aku tahu kalau kamu mengetahuinya, kamu akan membenciku." Telepon terputus. Malam itu kami tidak tidur. Kami menyusun kembali semua bukti yang kami punya. Dari dokumen lama, rekaman, foto, hingga pesan-pesan yang masuk. Perlahan kami menemukan satu pola. Semua kejadian ternyata berawal dari satu transaksi tanah belasan tahun sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan, nama ayah Bularas muncul di hampir setiap dokumen. Pagi berikutnya, kami memutuskan untuk kembali ke kota dan mencari dokumen yang lebih lengkap. Tetapi sebelum berangkat, aku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. "Kalau ingin tahu siapa yang sebenarnya mengkhianati kalian, datanglah sendirian ke gudang lama malam ini." Aku menunjukkan pesan itu kepada Bularas. Ia langsung melarangku pergi sendirian. Namun rasa penasaran membuat kami mengambil keputusan yang akhirnya mengubah semuanya. Kami tidak tahu bahwa pertemuan tersebut akan menjadi titik balik perjalanan kami. Malam itu kami kembali menuju gudang lama. Kali ini kami tidak membawa semua dokumen, hanya salinan yang tidak terlalu penting. Kami tiba beberapa menit sebelum tengah malam. Gudang terlihat gelap dan sepi. Aku turun lebih dulu,
sementara Bularas menunggu di dalam mobil. Dari dalam gudang terdengar suara seseorang memanggil namaku. Aku masuk perlahan dan melihat seorang pria berdiri di dekat meja kayu. Ternyata dia adalah mantan kepala administrasi perusahaan Pak Damar yang selama ini kami kira sudah pergi jauh. Namanya Pak Surya. Ia mengatakan bahwa dialah orang yang selama ini mengirim beberapa pesan kepada Bularas. Ia juga mengaku bahwa pesan yang memperingatkan agar tidak mempercayaiku sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian. Saya harus memastikan kalian tidak langsung percaya kepada siapapun, katanya. Pak Surya kemudian membuka sebuah tas berisi dokumen asli. Menurutnya, dokumen tersebut membuktikan bahwa transaksi tanah memang bermasalah. Tetapi ada satu hal yang selama ini salah dipahami. Pak Damar bukan orang yang memulai semua itu. Ia justru masuk ke dalam masalah tersebut setelah mendapatkan tekanan dari beberapa pihak yang lebih kuat. Pak Surya mengatakan bahwa ayah Bularas dulu memang terlibat dalam transaksi awal, tetapi bukan sebagai pelaku utama. Ia menandatangani beberapa dokumen karena percaya kepada orang-orang yang bekerja dengannya. Setelah menyadari adanya penipuan, ia mencoba membatalkan transaksi, tetapi terlambat. Sebelum meninggal, ia meninggalkan bukti yang kemudian disembunyikan oleh beberapa pihak. Pak Damar menemukan bukti itu bertahun-tahun kemudian dan memilih menyimpannya karena takut bisnis dan keluarganya hancur. Namun keputusan untuk merahasiakan semuanya justru membuat masalah semakin besar. Bularas akhirnya masuk ke gudang dan mendengar seluruh penjelasan tersebut. Ia menangis bukan karena kehilangan harta, tetapi karena selama bertahun-tahun ia hidup dalam keluarga yang dibangun di atas kebohongan. Beberapa hari setelah itu, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pihak berwenang dan diperiksa secara resmi. Proses hukum berjalan panjang. Beberapa nama yang selama ini tidak pernah muncul akhirnya ikut diperiksa. Pak Damar sendiri akhirnya mengakui bahwa ia memang menyembunyikan sebagian informasi dari istrinya. Ia mengatakan bahwa niat awalnya adalah melindungi keluarga, tetapi ia sadar bahwa caranya salah. Bularas tidak langsung memaafkannya. Ia memilih tinggal sementara di rumah keluarganya sambil menunggu proses hukum selesai. Sementara aku memutuskan berhenti bekerja sebagai orang kepercayaan Pak Damar. Aku tidak ingin lagi berada di tengah urusan yang penuh rahasia. Beberapa bulan kemudian, sebagian masalah tanah berhasil diselesaikan melalui proses hukum. Tidak semua hal berakhir seperti yang diharapkan, tetapi kebenaran akhirnya mulai terbuka. Dari perjalanan itu aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun kepadaku. Uang yang sangat banyak tidak selalu membawa ketenangan, dan keluarga yang terlihat sempurna dari luar belum tentu bebas dari rahasia. Sampai sekarang aku masih mengingat malam pertama ketika Bularas datang dan memintaku ikut bersamanya. Kalau saat itu aku menolak, mungkin aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik perkebunan luas milik juragan sawit tersebut. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini terlihat paling berkuasa ternyata menyimpan ketakutan yang sama besarnya dengan orang biasa. Perjalanan itu membuatku memahami bahwa sebuah rahasia mungkin bisa disimpan bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalan untuk muncul. Dan yang paling mengejutkan, orang yang selama ini kita anggap sebagai musuh belum tentu benar-benar musuh, sementara orang yang kita percaya sepenuhnya belum tentu mengatakan seluruh kebenaran. Setelah semuanya berakhir, Bularas pernah menghubungiku sekali. Ia hanya berkata, "Raka, terima kasih karena malam itu kamu tidak meninggalkan saya." Aku menjawab bahwa aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Setelah telepon ditutup, aku kembali teringat perjalanan panjang tersebut. Perjalanan yang awalnya hanya terlihat seperti permintaan sederhana dari seorang istri juragan sawit, tetapi ternyata membuka pintu menuju rahasia keluarga, bisnis, masa lalu, dan pengkhianatan yang selama bertahun-tahun tersembunyi. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi melihat sebuah perjalanan sebagai sekadar perjalanan. Karena terkadang, jalan yang kita pilih tanpa banyak berpikir justru membawa kita menuju kebenaran yang selama ini tidak pernah kita bayangkan.